Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 27 Mei tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 3 sampai 9. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita lahir untuk hidup penuh harapan dan untuk memperoleh warisan yang tak dapat binasa, yang tak dapat cemar, dan tak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kalian. Kuasa Allah telah memelihara kalian karena iman sementara kalian menantikan keselamatan yang telah tersedia yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kalian harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman kalian yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kalian memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kalian belum pernah melihat Dia, namun kalian mengasihinya. Kalian percaya kepada Dia, sekalipun kalian sekarang tidak melihatnya. Kalian bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kalian telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang,
hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu kepada Yesus, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mempersiapkan kehidupan kekal. Sebagai seorang Katolik, kita kerap mendaraskan doa Salam Maria yang bagian terakhirnya berbunyi, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam perayaan Ekaristi hari Minggu, kita juga mengucapkan syahadat ini. Aku percaya, dan seterusnya, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Percaya bahwa adanya kehidupan kekal adalah bagian dari iman kita. Namun yang penting adalah mempersiapkan kehidupan kekal itu. Dalam bacaan Injil hari ini, ada seseorang bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus dengan mengingatkan lagi kepadanya beberapa poin dari 10 perintah Allah yang mengingatkan kita akan hukum kasih yang termasyhur itu, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus juga mengingatkan si penanya bahwa sangat penting untuk lepas bebas dari kelekatan-kelekatan duniawi yang bisa menghambat dia masuk ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, kita ini hanya numpang singgah di dunia ini. Hidup di bumi ini hanya sementara.
Tuhan menyediakan bagi kita hidup yang kekal bagi yang percaya, mau dan layak untuk itu. Mari kita hidup di dunia ini sambil menyadari bahwa hidup kita yang sejati adalah dalam kekekalan bersama Allah. Segala bakat, talenta, harta benda, milik kepunyaan adalah baik. Kita perlu bersikap bijaksana dalam mempergunakannya untuk mempersiapkan kehidupan kekal itu. Mari kita hidupi perintah Allah untuk mengasihinya, mengasihi sesama, dan melepas segala kelekatan yang mungkin bisa menghambat kita untuk masuk dalam kehidupan kekal bersamanya. Allah menciptakan kita untuk hidup bersama Dia dalam kekekalan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.